Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3 Pagi-pagi sudah neror. Pemuda itu lebih memilih sibuk dengan laptopnya, sedangkan Bintang juga menyibukkan dirinya dengan bermain ponsel. Untuk menetralisir rasa jengkelnya, hingga pintu ruangan diketuk oleh seseorang dari luar. Sehingga membuat yang punya ruangan beranjak dari duduknya. Makan. Kata langit yang sudah membawa makanan dari layangan online. Bintang pun menyimpan ponselnya ke dalam tas. Lalu menghampiri langit yang sudah duduk di sofa. Mereka berdua makan dalam diam. Tanpa pembicaraan satu patah kata pun hingga selesai. Kamu punya media sosial tidak? Tanya langit. Untuk apa? Tanya balik Bintang. Kalau orang tanya itu dijawab, jangan malah balik tanya. Kata langit. Ish, iya ada beberapa. Jawab Bintang. Aku minta akun IG kamu, punya kan? Kata langit lagi. Iya ada. Jawab Bintang lagi lalu menunjukkan akun media sosial yang diminta oleh langit. Mereka berdua kemudian saling memfollow akun media masing-masing. Langit ingin tahu bagaimana isi di akun media sosial milik kekasih palsunya ini. Sudah kan, aku mau pergi, kata Bintang yang sudah berdiri dari duduknya. Sahut langit. Woi Bin, sini. Seru Resa sambil melambaikan tangannya saat melihat kehadiran sang sahabat di dalam kantin kampus. Hah, kata Bintang saat mendudukkan bokongnya di kursi. Tepat di depan Resa dan di sebelah Henny. Lama amat, dari mana aja? Tanya Henny. Jangan bilang kalau kamu abis berdua sama tuh Dogan di ruangannya. Terka Resa. Itu enggak kok. Kata Bintang sedikit gelagapan. Aku abis dari apotek sebentar. Nyari vitamin pesanan nyokap. Mumpung ingat, kalau gak langsung beli. Nanti aku lupa lagi dan bisa kena omel sama ibu negara. Cerocosnya. Maaf ya bu, udah gunain nama ibu buat kasih alasan sama teman-teman. Ucap Bintang dalam hatinya. Oh kirain kamu sama Dogan, kata Henny. By the way kamu sudah makan belum? Pesan makan gih, entar keburu masuk kelas lagi. Sambungnya lagi memberi saran. Ya udah aku pesen dulu ya. Kata Bintang yang berdiri dari duduknya. Selesai memesan, Bintang kembali lagi duduk bersama kedua sahabatnya. Biasalah cewek-cewek kalau ngumpul gak jauh-jauh dari yang namanya ngerumpi. Neng Bintang, ini pesannya. Terima kasih ya Mang, ucap Bintang dengan sopan. Loh Bin, kamu cuma pesan ini, gak pesan makan gitu? Protes Henny saat melihat apa yang dipesan Bintang. Apalagi sahabatnya itu tahu bagaimana porsi makan Bintang biasanya.
Gak tahu saja mereka kalau si Bintang sudah makan siang bareng sama Dogan. Kamu gak lagi sakit kan? Tanya Reza. Apaan sih? Ya enggak lah, sahut Bintang. Lagi males aja. Lagian tadi pagi aku sarapan banyak jadi masih sedikit kenyang. Bohongnya, Bintang kali ini hanya memesan 1 gelas es jeruk dengan 1 porsi siomay saja. Bintang termasuk dalam kategori wanita yang makan banyak. Namun tubuhnya hanya segitu-gitu saja. Sore ini, Langit memutuskan untuk pulang ke mansion utama keluarga Cakrabuana seperti keinginan sang mami. Kalau dia sampai nekat tak pulang ke sana, bisa dipastikan mami tercintanya itu akan ngomel sepanjang hari. Putra pertama dari Lazuardi Cakrabuana dan Selin itu memang lebih memilih tinggal terpisah di apartemen miliknya ketimbang tinggal bersama keluarganya di kediaman Cakrabuana. Padahal yang tersisa di sana saat ini hanya tinggal Ardi, Selin juga Lintang, anak ketiga mereka. Sedangkan Papa Awan dan Mama Mega sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bukan karena kecelakaan atau apa, tapi memang karena faktor usia mereka yang memang sudah berumur. Lana, adik dari Langit, pun juga tak tinggal di sana. Putri kedua Cakrabuana itu sudah menikah dan menetap bersama suami serta putrinya di Solo. Akhirnya kamu pulang juga, kata Mami Selin saat melihat sang putra berjalan mendekat ke arahnya. Mami kangen tahu. Sambungannya lagi, perkataan sang mami membuat Langit hanya bisa memutar kedua bola matanya dengan malas. Perasaan juga baru malam minggu kemarin aku pulang, Mam, sahut Langit. Malam ini kamu nginep kan, Kak? Tanya Selin. Sahut Langit. Langit ke atas dulu, Mam, mau bersih-bersih. Pamitnya. Oke, tapi nanti jangan lupa untuk turun dan makan malam bersama, sahut Selin yang diangguki oleh Langit. Tadi sepertinya aku dengar suara putra kamu, Mam, kata Ardi yang memang baru keluar dari ruang kerjanya. Walaupun sudah pensiun, tapi dia tetap memantau perkembangan perusahaan keluarga Cakrabuana yang kini dipegang oleh Langit. Dia pergi ke kamarnya buat bersih-bersih, jawab Selin. Rencana perjodohan yang kamu katakan waktu itu emangnya jadi? Tanya Ardi. Ya jadilah, Pap. Aku kan juga pengen lihat putra kita itu menikah dan memberikan cucu yang lucu, jawab Selin. Yang penting jangan terlalu dipaksakan, Mam. Nanti takutnya rumah tangga mereka malah gak baik-baik saja, saran Ardi. Papi tenang aja, serahin semuanya sama Mami, sahut Selin. Ya udahlah, terserah Mami aja kalau gitu, kata Ardi dengan pasrah. Karena menentang sang istri, untuk saat ini sepertinya memang sangat tidak mungkin.
Apalagi di balik semua ini dengan alasan untuk kebaikan langit. Kak, Lintang nebeng ya, kata Lintang seusai sarapan bersama keluarganya. Ayo, kebetulan tujuan kita juga searah, sahut Langit. Kedua adik perempuan Langit memang sangat dekat padanya. Lana yang notabene sudah menikah pun masih sering bermanja pada sang kakak ketika berjumpa. Bahkan setiap bulan dirinya juga masih mendapatkan uang jajan dari Langit. Begitu pula Lintang, adik bungsunya ini pun juga seperti itu. Hanya dengan waktu tempuh 20 menit. Mobil mewah milik Langit sudah sampai di depan kampus tempatnya nimba ilmu. Lintang saat ini sudah hampir menyelesaikan pendidikan strata satunya. Dia datang ke kampus hanya bila ada kepentingan saja. Karena saat ini dirinya hanya tinggal menunggu sidang skripsi. Jangan lupa nanti pulang minta jemput supir. Dan jangan nakal, atau kata Langit, atau jatah bulanan kamu kakak potong. Sambung Lintang yang sudah sangat hafal. Dengan kata-kata ancaman kakak laki-lakinya itu. Dan sontak saja membuat Langit terkekeh. Anak pintar. Kata Langit dengan tangan kirinya mengacak-acak rambut Lintang. Setelah Lintang turun, Langit kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke perusahaan Cakrabuana. Begitu sampai di ruangan, Langit pun mengeluarkan gawainya untuk menghubungi seseorang. Beberapa panggilan telah ia layangkan. Namun tak satu pun yang diangkat dari yang punya nomor. Dan hal itu semakin membuatnya kesal. Kemana sih nih anak? Gumam Langit. Sedangkan yang ditelepon sedari tadi, baru saja memarkirkan motor sport miliknya di parkiran kampus. Bintang merogoh tasnya untuk mengambil ponsel. Dia ingin menghubungi kedua sahabatnya. Guna mengetahui di mana posisi mereka saat ini. Nih orang gak ada kerjaan atau apa sih? Pagi sudah neror dengan puluhan panggilan. Gerutu Bintang saat melihat ponselnya. Ada juga satu pesan masuk yang mau tak mau harus Bintang buka. Telepon balik. Gak jelas. Gumam Bintang, tapi mau tak mau dirinya pun menurutinya. Daripada kena masalahkan pikirnya, jadi mending cari aman. Dari mana aja ditelepon dari tadi gak diangkat. Seru yang di seberang. Cek lagi di jalan ini baru aja sampai kampus. Situ kan tahu kalau aku itu ke kampus naik motor. Jadi gak tahu kalau ada telepon masuk. Cerocos Bintang. Ada apa? Tanyanya. Malam minggu besok jam 7 kamu harus temani aku pergi. Jawab Langit. Mau kemana emang? Tanya Bintang. Gak usah banyak tanya dan turuti aja perkataanku. Besok aku kirim alamatnya. Kata Langit. Nih orang main diputus aja teleponnya, dasar gak ada akhlak. Gerutu Bintang. Kenapa kamu Bin?
Tanya Resa yang baru saja sampai. Kamu, gak apa-apa kok, jawab Bintang. Yakin? Tanya Resa. Beneran nih gak ada yang kamu sembunyiin dari aku sama Henny? Tanyanya lagi. Iya gak ada apa-apa kok, sahut Bintang. Ingat Bin, kita itu sahabat bahkan bukan hanya baru 1 atau 2 hari. Jadi kalau ada sesuatu jangan segan-segan untuk membaginya pada kami, kata Resa. Iya sayang, terima kasih ya. Kalian memang sahabat terbaik, kata Bintang. Kakak pulang, kata Bintang saat dirinya sudah kembali lagi pulang ke rumah. Setelah hampir seharian sibuk berada di kampus, tumben gak teriak-teriak Kak. Biasanya suara kakak itu sudah kayak pakai toa masjid, sindir Bima. Lagi males teriak, jawab Bintang. Puas kamu, serunya tepat di hadapan sang adik. Kakak nih apaan sih, pengen tahu telinga aku, protes Bima. Kamu kenapa Kak, lagi ada masalah kok lemes gitu? Tanya sang ibu. Enggak kok Bu, cuma lagi capek aja, sahut Bintang. Ya sudah kalau capek, sana mandi terus istirahat. Nanti ibu panggil kalau sudah waktunya makan malam, kata sang ibu. Bintang pun menurut. Dan langsung melangkah menuju ke arah di mana kamarnya berada. Bu, apa ibu yakin dengan perjodohan itu? Tanya sang suami saat mereka berdua masih berada di dalam kamar. Bintang itu masih terlalu muda loh Bu, sambungannya dengan maksud mengingatkan sang istri. Ibu yakin ya, bukan hanya 100%, bahkan 1000%. Jawab si ibu dengan sangat yakin, lagian di umur Bintang yang sudah hampir menginjak usia 20 tahun, sudah memenuhi ketentuan syarat menikah dari Peradilan Agama Qoiyah. Papar sang istri, kita juga bisa mengajukan pertunangan terlebih dahulu. Sembari mereka berdua siap dan juga untuk saling penjajakan, sambungnya lagi. Ingat loh ya, kita itu sangat berhutang budi sama keluarga mereka. Lagian kita juga sudah begitu kenal dengan keluarga mereka, peringat ibu. Paling tidak ibu bisa lebih tenang melepas putri kita satu-satunya pada keluarga yang sudah kita kenal dengan sangat baik. Imbuhnya, iya ibu benar. Dan ayah juga gak lupa kok tentang semua jasa mereka, sehingga kita bisa hidup seperti ini, sahut ayah. Ya sudah ayo kita keluar ya. Kasihan anak-anak, pasti mereka sudah menunggu kita untuk makan malam, ajak sang ibu. Benar saja begitu mereka sampai di ruang makan, sudah ada putra dan putri mereka yang menunggu. Cek pacaran terus, gak tahu apa kalau adek sudah lapar.
Gerutu Bima yang ditanggapi sang ibu dengan seulas senyum. Sirik aja nih anak kecil. Kata ayah. Sudah ayo sekarang kita makan. Katanya lapar. Lerai ibu. Mereka berempat makan dengan lahap. Dan tak ada yang mengeluarkan satu patah kata pun. Kecuali hanya suara dentingan sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Kak, jangan masuk kamar dulu. Temui ayah di ruang keluarga. Kata ayah yang berdiri dari duduknya. Karena sudah lebih dahulu selesai makan. Iya ya, sahut Bintang. Bersambung.